ABG yang baru gede, kisah sang ABG yang baru gede. Kisah ABG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Story. Alhamdulillah nih kita tanggal 26 Desember 2020 kita dipertemukan kembali dalam bedah buku story. Nah ini insya Allah akan menjadi bedah buku terakhir di tahun 2020. Insya Allah pekan depan kita akan bedah buku di tahun 2021. Nah kita akan bedah buku apa nih? Ini bukunya sudah saya bawa. Nah ini bukunya udah terbitan lama, ini mungkin masa-masa saya SMA ya. Jadi buku ini nggak nyampe 200 halaman dengan ilustrasi yang cukup ciamik di dalamnya, masih black and white gitu. Dan ini ngebahas tentang dunia yang cewek banget. Nah isinya apa aja nih? Disclaimer, ini nggak tabah semua karena ini semuanya asik. Jadi aku hanya milih sekitar 13 bab dari berapa bab ya ini? Dari sekitar 27 bab. Nah, ini penulisnya adalah gurunda saya, salah satu gurunda saya yaitu Bu Asri Supatmiati. Check it out. Sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman ini ya, silahkan ya tulis di kolom komentar nih 3 kata. 3 kata yang nyebutin cewek, yang mendefinisikan cewek. Kemudian saat itu saya taruh quotes ya. Don't let society define you. Jadi jangan biarkan masyarakat itu mendefinisikan kamu, tapi silahkan nih definisikan sendiri cewek dalam 3 kata. Nih, tolong tulis di kolom komentar ya, definisi cewek dalam 3 kata. Oke, jadi saya akan ngebahas 13 bab yang akan saya bahas tuh apa aja. Ada 7 bahasan be aware, ya ini warning banget buat cewek, ya ini mengenai dunia-dunia cewek yang harus dihindari. Kemudian ada 3 mengenai hubungan cewek dengan ortunya, ini hubungan yang kayak love-hate relationship gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah 3 best forever, ini adalah tipe-tipe yang harus kita tanamkan gitu ya, 7 yang harus kita hilangkan, 3 hubungan kita dengan ortu, dan 3 hal yang harus kita naikkan dalam hidup kita. Oke, yang pertama saya bahas dari 7 hal yang ini kayak harus dihilangin dari cewek, yaitu yang pertama adalah 3M, awas gelombang 3M ya, muslimah maniah musik. Nah ini kalau ngomong-ngomong bahas musik nih, kayaknya tiap hari dari kehidupan kita nggak ada yang nggak musik ya, gitu. Bahkan musik itu kayak kalau bisa dibilang tuh mood booster banget mbak. Aku tuh kayak misalnya hari ini tuh nggak musikan tuh kayak gimana gitu kan, apalagi kalau udah punya idol tertentu yang wow, ini kayaknya aku harus dengerin banget musik dari dia. Nah kalau kayak ngomong-ngomong soal musik zaman sekarang itu gampang banget, tinggal download and play gitu ya. Nah ini mengenai musik nih ada yang menarik nih, ada hadis dari riwayat Imran Husain bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umatku lemparan batu, perubahan bentuk, dan tenggelam ke dalam bumi. Dikatakan, iya Rasulullah, kapan itu terjadi? Dia menjawab, jika telah tampak alat-alat musik, banyaknya penyanyi wanita, dan diminumnya khamar-khamar. Ini hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Abi Dunya, dan lain-lain. Lihat Tahrim atau Tahrib halaman 63-64. Ini ada di buku halaman 36 ketika membahas tentang musik. Dalam buku ini nih, sebagian lagi nih, ada yang menghalalkan musik dan nyanyian. Itu tuh diantaranya ada Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Al-Mughira bin Syu'bah, Usamah bin Zaid, Umran bin Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan, atau bin Abi Ribah, Abu Bakar Al-Khalal, Abu Bakar Al-Abdul Aziz, Al-Ghazali, dan lain-lain. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar menuliskan bahwa ulama Adzarini dan jamaah Ahlus Sufi memberikan kemudahan pada nyanyian walaupun dengan gitar dan biola. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Masyhur Al-Baghdadi Asy-Syafi'i dalam kitabnya bahwa Abdullah bin Ja'far menganggap menyanyi tidak apa-apa, bahkan membolehkan budak-budak wanita untuk menyanyi dan beliau sendiri mendengarkan alunan suaranya. Hal itu terjadi pada masa Khalifah Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Begitu juga Abu Mansur meriwayatkan hal serupa pada Qadhi Syuraih, Sa'id bin Al-Musayyib, atau bin Abi Robah, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi. Nah, nyanyian yang diperbolehkan seperti itu sering kita lakukan sih pada aktivitas sehari-hari, termasuk juga kan kita lihat ketika mikul beban berat, ketika kita kerja, itu kan jadi kayak mood booster banget. Jadi sebetulnya jumhur ulama itu menghalalkan nyanyian, tapi nih ada tapinya, tapi bisa berubah menjadi haram ketika disertai dengan kemungkaran gitu kan. Kemudian juga ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau menimbulkan cinta birahi pada wanita, itu sebaliknya menyebabkan kelalai gitu. Jadi kayak kita misalnya sering dengerin musik, akhirnya kan kita lalai pada kewajiban sholat, kewajiban dakwah, dan lain-lain. Nah, tapi ini ya, terlepas dari hukum musik dalam Islam itu, sebetulnya musik sendiri itu punya pengaruh yang dahsyat sih emang gitu loh.
Jadi kalau misalnya kita lihat ya, acara-acara musik itu bener-bener digemari banget. Jadi kayak nggak lekang oleh zaman sih gitu. Jadi siapa sih yang nggak suka musik, nggak sukanya itu pasti ada satu titik di mana dia itu mencari musik-musik untuk naikin mood booster atau gimana. Cuman gini-gini. eh jadi dengan kekuatan dia yang luar biasa itu akhirnya bisa membawa ke sesuatu yang lebih gawat gitu. Misalnya kita kalau misalnya nyanyi melo atau misalnya nyanyi yang senang itu kan memang kita kebawa emosi. Nah kemudian level level berikutnya adalah kita kebawa untuk apa namanya ya, gaya hidup idola kita, idola di situ tuh kita jadi yang mungkin pertama-tama kita akan mengiyakan atau mengimani, bukan mengimani ya, kita memaklumi sih gaya hidup, oh iya pantas sih dia kayak begitu, ya gimana lagi dia juga penyanyi, ya gimana gitu kan. Terus level berikutnya kita itu kalau berbicara kita biasanya akan ngikut-ngikut sedikit-sedikit gitu, akan ngikut-ngikut gitu. Jadi gaya hidup mereka tuh lama-lama kita maklumi, kita ikutin gitu-gitu loh. Jadi nah ini sekedar endingnya terus kesimpulannya apa mbak? Jadi kalau musik itu sekedar menghibur itu it's okay, cuman kalau sampai akhirnya itu membawa kita pada gaya hidup mereka, nah ini yang perlu di warning gitu loh. Jadi akhirnya malah kita lebih mesra sama mereka dibanding mesra sama Al-Quran. Nah ini ada tips-tips gimana caranya kita menikmati musik. Oke, menikmati musik yang pertama kita cek dulu jenis musiknya ya. Jadi kalau misalnya kan nggak lucu gitu. Jadi kan nggak lucu kalau kamu pakai jilbab gitu kan ya, kemudian dengerin musik di tempat umum gitu pakai headset gitu ya, kemudian kamu sambil goyang-goyang gitu dengan pakai headset sambil goyang-goyang gitu kan. Nah kemudian liriknya, pastiin liriknya itu tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Islam ya, pemujaan yang berlebih, kemudian mengandung kesyirikan gitu kan ya, mengajak pada sesuatu yang Allah haramkan gitu kan, termasuk jika syairnya itu mengandung kata-kata keji. Nah ya mending sih, mending itu dengerin nyanyian yang itu menimbulkan kita semangat untuk beramal, kemudian peroleh kebaikan ya, musik-musik kayak gitu loh. Jadi kita pilih-pilih aja. Kemudian yang berikutnya itu adalah ya penyanyinya nih. Nah kadang-kadang kita itu kadang bukan karena musiknya tapi karena wajah penyanyinya. Nah ini juga perlu di apa ya, perlu menjadi catatan gitu loh. Nah penyanyinya itu apakah ada pelanggaran gak, terutamanya penyanyi cewek ya. Kalau penyanyi cowok itu sebenarnya kostumnya safe sih, cuman kalau mereka lagi live konser tiba-tiba di tengah tuh yang nggak safe ya, bikin jejeritan kaum hawa. Kalau penyanyi cewek kan rata-rata juga nggak safe kan gitu. Nah kemudian eventnya, kalau misalnya ini khusus buat nonton langsung ya, karena ini corona kayaknya nggak nonton langsung gitu. Nah di situ tempatnya di mana, termasuk juga nih nyanyi di kamar mandi. Nah ini nyanyi di kamar mandi, siapa yang suka ya, memang sih bangunan kamar mandi itu mendukung banget untuk suara kita lebih bagus dibanding kita nyanyi di luar gitu. Tapi bukan berarti kita terus nyanyi sendiri di kamar mandi. Nah kemudian yang terakhir itu dampaknya. Oke, nyanyi itu mubah, yes. Kemudian tapi ketika itu membawa kita pada kelalaian, nah ini dampak-dampaknya ini loh. Nah ini dampaknya ini bener-bener kalau kita sampai tenggelam ke syair-syairnya, kemudian kita terbengkalai kewajiban-kewajiban kita, ini perlu warning. Oke, ini kita bahasan mengenai muslimah mania musik. Yang nomor 2 itu AIDS, itu yang nomor 2 itu adalah diet ketat. Nah ini tuh masih ini banget ya, kalau namanya cantik itu kan langsing. Nah, akhirnya itu banyak banget yang diet ketat. Ini pernah dengar kasus anoreksia sama bulimia nggak? Nah, teman-teman bisa cek di situ. Ya, jadi sebetulnya diet itu sesuatu yang boleh-boleh aja. Cuman yang disoroti di sini kan diet ketat ya. Diet ketat, kemudian di otak kita cuma satu kata, yaitu kurus. Nah tanpa sadar itu akhirnya tubuh itu cuma tinggal tulang berbalut kulit gitu loh, ujung-ujungnya sakit sampai ada efeknya ke gangguan makan atau eating disorder. Kemudian gara-gara diet yang berlebihan kayak gini tuh akhirnya jatuhnya menjadi bulimia, anoreksia gitu ya. Nah sebenarnya anoreksia, bulimia ini bahkan dokter itu mengkategorikannya sebetulnya bukan penyakit fisik, tapi ini lebih ke penyakit mental, penyakit kejiwaan.
Ya, sebetulnya anoreksia dan bulimia itu sama-sama weight phobia, yaitu penderitanya takut banget untuk bertambah. Nah, saya jelasin tentang bulimia nih ya. Bulimia itu sebetulnya adalah pola makan berlebih, tapi setelah makan itu dimuntahin balik kayak berdosa banget gitu. Nah, ini riset menunjukkan bahwa rata-rata penderita bulimia nervosa itu mengkonsumsi 3.400 kalori tiap 1/4 jam, padahal kebutuhan kita itu cuma 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Nah, mereka tuh akhirnya makan obat pencahar kayak gitu-gitu loh. Nah, ini biasanya nggak langsung ketahuan sih, nggak langsung ketahuan. Jadi biasanya itu ketahuannya kalau udah parah banget gitu baru ketahuan. Nah, ini kemudian anoreksia itu sendiri yaitu kehilangan selera makan. Jadi melaparkan diri sampai benar-benar lapar gitu ya, takut gemuk. Mereka akhirnya menahan nafsu makan. Teman-teman pernah lihat kasus bahwa yang model-model Vogue itu sempat terungkap itu cuma makan tisu sampai mereka tuh mau pingsan. Nah, ini. Dari seluruh jenis penyakit psikiatri, anoreksia dan bulimia itu menempati urutan tertinggi. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan sibuk, ngindarin makan. Nah, ini kan apa ya? Ini tuh padahal makan itu adalah anugerah yang paling enak. Kita nyemil gitu ya. Nah, remaja cewek nih, para muslimah juga itu termasuk yang kelompok yang paling rentan kena gangguan weight disorder atau weight phobia gitu di sini. Nah, ini nggak kelepas juga dari definisi cantik itu kurus. Sehingga gimana caranya menjadi kurus gitu kan. Padahal kalau bisa dibilang terlalu kurus itu juga jatuhnya nggak cantik gitu loh. Nah, ini harus kita benerin dulu. Ini gimana caranya kalau kita nemu ada cewek yang nggak begini, harus kita benerin dulu mindsetnya. Karena disebutkan tadi bahwa anoreksia sama bulimia itu sebetulnya adalah penyakit kejiwaan, bukan penyakit fisik. Meskipun efeknya ke fisik ya gitu. Jadi kita harus paham dulu bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa cantik fisik itu bukan ukuran terbaik ya. Jadi cetek banget sih kalau misalnya kita ukur bahwa cantik itu cuma diukur dari tinggi badan dan berat badan ideal. Karena saya dua-duanya juga nggak ideal gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita nganggep cantik itu kurus, nganggep cantik itu adalah yang tinggi, saya out ini ya. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang takwa loh ya, bukan yang tinggi, bukan yang kurus gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita diberi Allah gitu ya, kita diberi Allah dengan organ yang begitu lengkap, udah ngukur nih kalau jam segini lapar, makannya segini gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendolimi fisik kita hanya demi standar yang sebetulnya itu buatan manusia. Eman banget loh, misalnya kita diet ketat, nggak pakai aturan gitu ya. Ya, kalau misalnya badan kita emang overweight, dinyatakan oleh dokter itu perlu untuk kita mengkuruskan diri, ya itu kan beda cerita gitu. Itu kan demi kesehatan, bukan semata-mata demi keindahan. Nah, itu kan perlu ada dokter juga yang mengontrol gitu ya. Terus gimana Mbak kalau misalnya aku nggak kurus juga nggak gemuk? Ya makan aja yang sehat gitu loh. Sebagaimana nasihat Rasulullah gitu kan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau udah kenyang jangan diterus-terusin, ntar kekenyangan gitu. Yang ketiga, ini yang sebetulnya udah miris banget, yaitu bagaimana pergaulan LGBT di sekitar kita nih. Ini saya sudah sering sih kalau tentang nulis tentang LGBT, dan ini emang pengen gitu ya. Jadi dunia itu emang udah jungkir balik ya. Jadi kan Allah udah ciptain secara sempurna ya, makhluk hidup itu ada dua, jantan betina. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Dan manusia dengan segala kesombongan akalnya gitu ya mengatakan bahwa love has no gender, love has no limits, love has no label gitu ya, sehingga akhirnya di masyarakat tuh muncul sekarang itu kan dulu terkenalnya LGBT ya, sekarang itu ada LGBTIQP ya. Jadi kalau di Eropa itu sudah mengarah pada legalisasi pedofilia gitu. Kalau di Indonesia kan emang di negeri-negeri muslim ini ya, bagaimana penetrasi agar masyarakat menerima LGBT itu luar biasa. Jadi nah ini cewek juga nggak kurang dari ini loh. Jadi bagaimana ketika dunia cowok itu akhirnya juga ada gay di situ, dunia cewek juga ada lesbian gitu ya. Meskipun ketika ditelisik memang ada perbedaan sih, faktor penyuburnya antara gay dengan lesbian itu beda gitu loh. Nah ini, jadi kalau ini pernah ada penelitian nih. Oke, soal populasi lesbian di Indonesia emang belum ada datanya, tapi ini kalau di barat ya frekuensi lesbianisme cukup tinggi ya. Menurut Jeff Coates saat ini sudah mencapai 25% gitu ya. 25% dari kaum hawa itu sudah lesbian. Nah, bahkan ini ada penelitian Kinsey itu udah 28%.
Jadi kalau tadi saya bilang penyebab gay sama lesbian itu rata-rata beda. Kalau cowok itu kebanyakan karena fisik. Ya, jadi biasanya mereka itu ya nyoba aja gitu. Kalau cewek itu, nah ini biasanya mengalami kekecewaan kepada kaum laki-laki, entah itu ayahnya, entah itu pacarnya, gitu, atau suami, atau lawan jenis lain, atau misalnya salah asuh sehingga dia tertanam dalam dirinya bahwa laki-laki itu tukang nyakitin, gitu. Jadi akhirnya bagaimana nggak tersakitin, ya udahlah sama cewek aja gitu loh. Nah, kemudian di buku ini nih dikasih tips ya. Ciri-ciri lesbianisme yang gitu tuh, kalau di sinetron nih digambarkan bahwa ceweknya ada yang tomboy pakai piercing rambutnya blonde, tapi nggak bisa nih sebutin jadi patokan gitu ya. Karena lesbi itu nggak bisa dilihat juga cuma dari fisiknya, tapi sebetulnya biasanya bahkan mereka itu biasa aja sih kayak kita-kita gitu ya, yang cuman beda seksualnya aja gitu loh. Yang mungkin repot itu mereka merasa bahwa ini nggak salah. Jadi karena mereka merasa nggak salah ya ini nggak bisa dibedain loh. Tadi gimana sih? Nah, ciri-ciri pengidap lesbianisme gitu. Jadi pengidap lesbianisme itu baru bisa diketahui ketika kita berinteraksi dengan mereka dan mereka memiliki kelainan seksual di situ gitu ya. Nah, dari pandangan psikologi sebetulnya gitu ya, di kalangan psikolog Indonesia tuh masih menilai bahwa homoseksual itu memang penyimpangan, jadi termasuk juga lesbianisme gitu ya. Cuman ini yang menjadi tantangan kita nih sebagai muslim tahun 1973 gitu ya. American Psychiatric Association itu menghapus LGBT dari kategori gangguan jiwa. Jadi WHO sendiri udah nganggap bahwa itu bukan bagian dari gangguan jiwa yang harus kita amini, kita temenin gitu kan. Nah, ini juga tantangan berat bagi kaum muslimin. Padahal ini kan menyalahi kodrat gitu loh. Jadi efeknya banyak banget. Ini nggak akan saya bahas di sini. Teman-teman bisa googling sendiri efek LGBT itu kayak gimana, ngerinya. Mulai dari penyakit fisik seperti HIV sampai kehancuran keluarga itu ya. Nah, bahkan meskipun ya banyak kasus sih lesbianisme itu bisa hidup normal dalam menikah dibanding dengan gay ya. Jadi kendati udah tobat itu sebetulnya aktivitas lesbianisme juga nggak bisa menjamin hidup 100%. Nah, ini bisa bayangkan nih keluarga yang terbangun di dalamnya. Serem banget deh, jangan coba-coba gitu ya, karena ini merusak jiwa. Kalau misalnya kalian sakit hati, kalian merasa dikecewakan, kalian merasa hidup tidak adil, ngadu aja sama Allah gitu ya. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah sok menyalahkan lawan jenis gitu, karena itu juga nggak akan menyelesaikan masalah, cuma melampiaskan emosi. Nah, ini kisah yang terkenal banget dalam Islam itu ya, dalam Islam homoseksual dan lesbianisme merupakan perbuatan haram ya. Ini yang terkenal banget kisahnya Nabi Lut ya, kisahnya kaum Nabi Lut. Barang siapa yang mendapatkan orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, praktik homoseksual dan lesbian, maka ia harus dihukum mati, baik yang melakukan maupun yang dikumpulinya. Oke, ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Oke, dengan ketegasan ajaran Islam ini sering banget nih Islam tuh diganjar nggak toleran, Islam diganjar itu anti LGBT. Yes, kalau anti LGBT iya gitu ya, nggak mungkin ya Islam itu pro LGBT, aneh banget gitu. Tapi ketegasan Islam di sini adalah bagaimana Islam memberikan garis tegas gitu ya terhadap LGBT, bahwa LGBT itu nggak cuma lambat cepat dalam menghancurkan sebuah generasi gitu. Bagaimana kecenderungan LGBT nggak akan ada keturunan, kehancuran nasab gitu ya, kehancuran generasi, pergaulan bebas itu ya, kita bisa bayangkan penyakit-penyakit mengerikan zaman sekarang, HIV contohnya itu salah satu akibat dari pergaulan bebas. Enggak salah juga, itu juga lesbian juga gitu. Oke, dunia ini memang udah jungkir balik, dan ketika kita remaja muslimah ya, ini kita harus aware, waspada, karena banyak juga sekarang lesbian itu cewek-cewek yang pakai hijab. Nah, ini harus benar-benar kita cerabut, jangan sampai gitu ya kita membiarkan sedikit aja ada penetrasi asing, pemikiran asing dalam tubuh kaum muslimin. Yang berikutnya ini saya bacain, cantik tak selamanya bawa berkah. Padahal nih sekarang ini apalagi di era medsos ya, ada Instagram, ada YouTube, kemudian TikTok dan lain-lain, bahwa kayak cantik itu kan dapat privilege mbak gitu ya. Cantik ganteng itu kan dapat privilege yang lebih dibanding kita-kita yang mukanya biasa aja gitu. Bahkan itu ya udah banyak itu ya video-video tentang glow up ya. Dulu gimana setelah berduit bisa skincarean jadi glow up ya. Ada yang glow down di sini enggak ya? Ya, jadi tapi kenapa disebut tidak berkah gitu ya? Karena ternyata makin cantik itu makin menjauhkan dari ketaatan sama Allah. Contoh nih,
Ya, kalau kita lihat ya, yang pertama tabaruj nih. Sebetulnya berdandan itu sah-sah aja, girls. Jadi kalau cewek nggak suka dandan itu ya hak sih. Cuma kebanyakan cewek itu suka dandan gitu. Cuma dalam Islam itu ya, dalam Islam itu sebetulnya boleh banget kita berdandan bold gitu ya. Tapi buat yang berhak ya, misalnya buat mahramnya gitu. Nah, kalau misalnya oh, berarti harus detail dan kumal. Nggak juga sih. Artinya ketika kita misalnya menggunakan make up gitu kan. Skincare boleh ya. Kalau make up itu harus benar-benar natural finish ya. Jadi benar-benar kita itu kalau dandan ya endingnya natural gitu loh. Apalagi sekarang kita bisa natural kok tanpa make up. Iya, pakai filter Oppo atau Vivo ya. Sebut merek jadinya gitu ya. Jadi boleh sebetulnya kita pakai bedak atau bahkan gitu ya, kalau zaman dulu gitu kan ya foundation itu identik dengan mengubah warna kulit ya, jadi lebih terang dan sebagainya. Tapi sekarang kalau misalnya foundation natural finish itu sebetulnya, nah boleh-boleh aja gitu loh, ya. Apa penasaran saya ketek video ini pakai makeup apa enggak? Silahkan ditebak ya di kolom komentar gitu ya. Atau misalnya kita pakai deodoran buat nggak bau badan, itu ya boleh-boleh aja gitu ya. Sebetulnya, nah dandan yang cantik banget tuh disunahin banget loh kalau depan mahram. Misalnya buat suami nih, ini udah nikah belum gitu ya. Sebenarnya tabarut sendiri itu kan berasal dari akar kata al-buruj, yaitu bangunan benteng, istana, menara menjulang tinggi. Nah, jadi kalau disilahkan cewek bertabarut itu kayak menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, ya. Nah, tabaruj adalah perbuatan yang tegas-tegas diharamkan Allah Subhanahu wa taala nih. Allah berfirman, "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka." Nah, ini ya, jadi benar-benar kita sebagai cewek gitu ya, jangan sampai nih kita mengumbar kecantikan kita kepada yang bukan berhak. Nah, ngomong-ngomong cantik, berarti kan kalau tadi cantik yang begitu, nah cantik yang nggak bawa berkah, cantik yang membawa berkah itu kayak gimana? Kecantikan sejati, ini benar-benar dicari nih. Banyak cewek yang lupa bahwa cantik itu bukan sekedar cewek cantik fisik, gitu loh. Ya, cantiknya wanita itu sebetulnya sama sekali tidak bisa menunjukkan kepribadian dia. Jadi berapa banyak sih cewek yang dia itu physically oke banget, tapi ternyata setelah jadi temen enggak banget, bahkan jadi toxic gitu loh. Jadi buat kamu yang ngerasa standar aja, ya, Allah itu nggak bakal menghukum kita kok hanya karena kita lahir standar atau kita glow down gitu ya. Allah nggak akan memberikan hukuman gitu ya. Allah juga nggak akan memberikan pahala hanya karena seseorang itu cantik. Jadi kalau kamu ngerasa nggak cantik, nggak usah murung, putus asa, ya. Kalau kamu emang lagi berada di lingkungan yang selalu menjadi kecantikan, pindah ya. Jadi kamu cari lingkungan yang nggak toksik buat kamu, yang terus-terusan meracuni kamu bahwa kamu itu cuma berharga kalau cantik. Jadi pindah aja, atau kumpul ke story sini ya, nggak akan ada yang menghujat kamu kalau kamu nggak cantik gitu ya. Jadi kamu nggak usah merasa rendah diri, nggak usah putus asa, karena fisik itu adalah kode dari Allah, dia given dari Allah. Jadi tugas kita adalah mensyukurinya, bukan meratapi gitu loh. Nah, wanita muslimah gitu ya, yang Allah lindungi itu dengan sempurna dengan kerudung dan jilbabnya agar terhindar dari pelecehan gitu ya, bahkan pemerkosaan gitu ya. Ya karena gini loh, cowok itu makhluk visual. Jadi kalau misalnya dari pemerkosaan ya, ketika ceweknya mancing, ya siapa sih kucing yang nggak mau dikasih ikan gitu loh. Nah, maka nasihat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 gitu ya. "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak akan diganggu." Next, yang kelima, saya ngebahas mengenai sesuatu ya, aktivitas yang sangat cewek sukai. Ngerumpi memang asik, tapi kita bahas tentang ini tuh di slide PPT-nya saya tampilkan ada Buteja ya, The Legend gitu ya, yang terkenal banget alur filmnya ya, yang menggibahin gitu. Oke. Emang sih untuk ngobrol, ngerumpi itu enak banget buat cewek ya, udah bagian sehari-hari. Apalagi kalau misalnya kaum hawa itu katanya butuh mengeluarkan 20.000 kata sehari biar nggak stres gitu ya. Nah,
yang jadi problem adalah sesuatu yang diomongin gitu. Ada yang bilang kalau orang cerdas berbicara perubahan, berbicara gagasan, orang kecil atau orang bodoh berbicara tentang orang lain. Nah ini loh, kita kalau misalnya ngobrol sama teman kita atau siapa gitu, atau siapa yang kita temuin, kita ngobrol apa nih? Kita ngegibah enggak gitu. Gibah itu kan ngegosip ya gampangannya gitu, ngegosip tentang hidup orang lain yang sebetulnya nggak perlu kita urusin gitu kan. Jadi ironisnya gibah ini tuh sebetulnya nggak cuma dilakukan orang-orang yang awam sama agama, nah bahkan yang udah ngaji itu loh kadang masih nggak bisa lepas dari gibah kok ya, membicarakan aib saudaranya gitu ya. Dan mereka, nah sama Allah ini orang-orang tipe kayak gini tuh dikasih peringatan sama ancaman loh ya. Ini makanya kamu kudu ingat nih firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang gibah itu diibaratin orang yang suka makan daging mayat saudaranya sendiri. Ini menjijikkan banget gitu loh. Kemudian dijelaskan dalam Ibnu Katsir yang membawakan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan gibah? Beliau menjawab, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai. Lalu ditanyakan lagi, apa pendapat wahai Rasulullah jika memang perkara yang kukatakan itu ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika memang perkara yang kau katakan itu ada padanya, maka sesungguhnya engkau telah menggibahkan. Dan jika perkara yang engkau katakan tidak ada padanya, maka sungguh engkau telah berdusta. So, ya, sobat story semuanya, kalaupun kita ngomongin kejelekan orang lain, dan itu emang faktanya ada, ini sekali lagi buat yang faktanya ada, itu namanya gibah. Kalau nggak ada namanya fitnah, dan itu dua-duanya jelek banget. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang menyerupakan perbuatan gibah ini sebagaimana makan daging manusia yang udah mati. Nah, ini kemudian berikutnya ada ekspresi. Kak, aku kan cuman jadi pendengar. Aku dengerin doang, beneran gak ikut-ikutan gitu loh. Ya, jawabannya sama aja gitu ya, sama aja. Jadi Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar mengatakan, ketahuilah bahwa sebagaimana gibah itu diharamkan bagi pelakunya, maka ia diharamkan pula jadi pendengar untuk mendengarkannya. Maka wajib bagi orang yang mendengar seseorang ingin berbuat gibah untuk melarangnya apabila ia tidak mengkhawatirkan terjadinya mudarat. Apabila ia khawatir terjadi mudarat, maka hendaknya ia mengingkarinya dengan hatinya dan meninggalkan majelis itu bila memungkinkan. Jadi kalau misalnya lagi di forum-forum yang gibah gitu, keluar aja deh, keluar gitu ya. Kayak misalnya ada tuh di stasiun TV gitu ya, pagi-pagi pada subuh pengajian, berikutnya malah langsung gosip 3 kali sehari kayak minum obat tuh. Ya. Nah, kalau kita udah kadung nih jadi penggosip selama ini gitu ya, nggak ada kata terlambat kok teman-teman. Ya, sobat story buat tobat ya, tobat gitu ya. Emang ya, jaga lidah gitu ya. Katanya kalau gosip itu kan makin digosip makin sip mbak gitu ya, kita nggak sadar gitu loh. Biasanya di awal dia kayak gini, aku tuh nggak maksud ngomongin ya, tapi kan coba deh gini, nah gitu loh. Tahu nggak? Ini kalimat prolog yang ajib banget untuk ngajak perempuan masuk ke dalam gibah. So, teman-teman udah dijelasin ya. Jadi, kalau udah masuk forumnya, mending keluar. Kalau bisa benar-benar nih, lidah itu dijaga. Oke, teman-teman familiar nggak dengan back song ini? Udah kalau bahasa lain jadi awas banget terbuai sinetron ya. Tadi back song yang tak pendengerin tadi, teman-teman saya yakin clue-nya udah dapat banget. Jadi sinetron-sinetron yang dari mulai bagus sampai enggak, ini juga sebetulnya kalau relevan ya dengan sinetron juga ada FTV, kemudian drama ya. Baik kalau zaman sekarang tuh kayaknya remaja tuh dramanya bukan drama lokal, udah nggak level. Dramanya adalah drama Korea, drama Jepang gitu ya, kemudian film-film barat. Nah itu sama, jadi kita definisinya tuh sama. Jadi kalau kata bapak saya dulu tuh ya, namanya film sinetron tuh mesti, apalagi sinetron yang
itu buat konsumsinya buat perempuan ya. Biasanya cuma sekitar kalau nggak rebutan pacar, kalau nggak rebutan perempuan, itu rebutan harta. Situ aja temanya, mau dibuat sekreatif apapun tuh kayak begitu gitu. Ya. Nah, jadi memang sinetron itu sendiri itu menggunakan perspektif feminitas dan konsumtif ya. Jadi pasti temanya ya emang gitu aja sih, meskipun jadi kualitasnya lebih bagus gitu kan untuk drama Korea yang romance dan sebagainya gitu kan. Jadi by the way, tau nggak, menurut Grenville tahun 1997 ya, ketertarikan perempuan nonton melodrama sejatinya bukan murni datang dari pihak perempuan. Tapi dibangun oleh pengelola media massa. Jadi ceritanya di tahun 30-an nih, radio komersil dan perusahaan periklanan Amerika itu sedang nyari format yang lebih efektif. Gimana caranya sih bisa mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan-pesan iklan ya, terutama kalau untuk yang segmentasinya itu perempuan. Lalu dibuatlah film-film melodrama, kemudian nyari ide-ide yang disukai oleh cewek, kemudian yang ceritanya panjang berliku. Nah, ini kemudian akhirnya ada kisah-kisah cinta, serial fiksi cinta itu yang paling digemari. Maka jangan heran kalau namanya tema romance itu nggak akan pernah hilang. Nah, ini sebenarnya kebukti juga. Red iklan langsung melejit. Oke, kemarin itu saya scroll Instagram itu ya, kemudian ternyata di explore page saya itu ada sebuah video pendek yang buat saya tercengang. Kamu tahu nggak harga tasnya Seodalmi atau yang diperankan oleh Bae Suzy yang di film di drama startup itu harganya berapa? Oke, ternyata tasnya itu paling murah 15 JT. Dan netizen itu se-aware itu gitu loh, tas yang dipakai. Ya pantas sih, dia soalnya kan brand ambassadornya brand ini, brand itu. Jadi meskipun karakternya miskin, tas yang dipakai paling murah 15 JT. Jadi akhirnya emang kan karena terbukti red iklan dan sebagainya itu memang akhirnya sinetron itu kena tudingan sih. Sinetron itu adalah penjual mimpi, terutama buat perempuan ya. Emang ada benernya sih gitu loh. Soalnya gini, tokoh-tokoh dalam melodrama itu kan mewakili impian kaum perempuan ya. Jadi pemain utamanya cantik, lawan mainnya ganteng. Hayo, siapa kemarin yang kejebak sama gap-gapan antara Namdo San tim sama Han Ji Pyong tim. Nah, kok Mbak Desi tahu lah gitu. Jadi akhirnya perempuan itu terbuaikan untuk mencitrakan diri sebagaimana tokoh-tokoh yang ada di drama itu, ada di sinetron itu. Oh enak ya kalau begini atau gitu ya gitu ya. Nah ini juga kadang kata-katanya itu masuk banget. Saya masih ingat gitu ya, saya pernah nonton drama Crazy Rich Asian gitu ya. Di situ kata-katanya Astrid itu ya, bukan tugas saya untuk menjadikan Anda seperti laki-laki ya, karena saya nggak akan bisa menjadikan seseorang menjadikan kamu menjadi seseorang yang emang bukan kamu gitu. Itu nempel banget ya. Silahkan teman-teman kalau misalnya ini punya pengalaman yang sama, nempel banget kata-katanya siapa dalam sebuah sinetron, drama, atau film, silahkan komen di kolom komentar gitu ya. Dan ini juga, ini tuh ya di slide teman-teman bisa lihat ya, itu efek di dunia nyata. Jadi dengan kelebayan segala bentuk sinetron termasuk romance, akhirnya banyak juga remaja-remaja yang ngikutin, termasuk tren nembak cewek di sekolah dan gak malu. Di situ ada gurunya. Ada kejadian nggak? Dulu di SMA saya kejadian. Dan tapi endingnya disumpahin banyak anak-anak gitu ya. Karena masih tabu banget gitu. Waktu itu masih tabu untuk nembak cewek, diketahui satu angkatan, diketahui oleh guru di acara perpisahan, dan endingnya putus. Aduh kasihan banget deh. Oke, yang ketujuh nih, belanja. Ya siapa sih yang nggak suka diskon gitu ya. Cewek dan belanja itu kayak satu sebuah stereotip yang udah nempel banget. Jadi cewek pasti suka belanja itu tempat surganya cewek. Oke. Jadi bahkan promo-promo gitu ya. Jika masih belum bisa, oke. Tapi di sini adalah yang kita akan bahas shopaholic ya. Jadi bagaimana belanja berlebihan, belanja impulsif, yang ini salah satu penyakitnya cewek. Ini siapa yang kemarin 12 sama 12 jebol ya, dikit-dikit beli, padahal ketika udah beli barang udah di rumah, gue nggak butuh sebenarnya ini. Nah, salah satunya kenapa salah satu shopaholic itu menjadi begitu tren gitu ya, begitu menjalar ke banyak orang gitu ya, apalagi dengan hadiah e-commerce. Jadi corona itu benar-benar tidak menghentikan kebiasaan belanja perempuan. Ngeri nggak tuh? Karena salah satunya adalah
menggunakan materi sebagai standar kebahagiaan. Jadi aku bahagia kalau bisa begini-begini ya. Kemarin tuh ada di Twitter itu juga, di Twitter tuh ada kayak gini. Iya sih, uang itu bukan ukuran kebahagiaan. Tapi uang itu bisa buat beli skincare, uang itu bisa buat beli baju, buat beli perhiasan, dan aku bahagia loh dengan itu. Jadi ini bukan berarti sebetulnya dilarang belanja. Yang di sini shopaholic kita bahas adalah menghambur-hamburkan harta ya. Kita membeli sesuatu yang tidak perlu gitu ya, kita menghamburkan harta di tempat-tempat yang tidak perlu gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 26-27 Allah berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros atau tabdzir, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Jadi membelanjakan harta kalau sesuai dengan posnya oke, yang nggak oke itu kalau memang berlebihan gitu loh. Nah, apalagi misalnya kalau kemarin dapat tips dari salah satu akun ya, di Sobat Project itu gini, jadi kalau kamu punya duit, pasti lihat dulu beras kamu gitu ya. Beras kamu masih nggak? Kalau kosong nggak, berarti beli beras dulu sebelum beli-beli yang lain gitu loh. Ya. Nah, maka dalam Islam, nih sejarah Islam nih, ini ngasih contoh keren banget nih. Di buku halaman 180 itu ya, kita bisa mencontoh keteladanan para sahabat Rasul yang begitu zuhud. Mereka biasa hidup sederhana. Bahkan sosok sekali Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin dunia, seorang khalifah nih, bajunya itu kelewat sederhana. Ya, tapi zuhud itu nggak bermakna nggak boleh menikmati dunia ya, boleh secukupnya. Nah, bagaimana nih kalau kita udah terlanjur shopaholic, kita udah terlanjur dikit-dikit beli, ya nyesel tapi habis itu kalau ada promo beli lagi gitu ya. Bagaimana caranya mengerem shopaholic ini gitu ya. Apalagi di era yang cashless ya, teman-teman yang udah punya akses ke mobile banking gitu ya, udah belanja tinggal klik bayar. Apalagi dengan banyaknya aplikasi pay later ya, shop now, pay later. Nah ini bener-bener jangan sampai kita kejebak akhirnya sama hutang riba lagi gitu. Oke, ini tipsnya di buku ini dikasih ada 10 tips. Tips yang pertama adalah tanamkan pola hidup sederhana. Ya, jangan mudah berangan-angan berlebihan soal harta, termasuk juga pas beli barang. Dan kedua, hargai jerih payah ortu. Ya, banyak dari kita yang shopaholiknya itu masih minta orang tua. Nah ini ya teman-teman, ya ingat hasil payahnya ortu. Kalau teman-teman punya uang lebih, teman-teman bisa hasilkan duit sendiri. Kenapa nggak dikasihkan ke orang tua dibanding kita berfoya-foya gitu. Yang ketiga, jangan window shopping. Ini penting banget ya. Jangan window shopping termasuk jalan-jalan ke marketplace tuh, ya. Kemudian biasakan untuk mengalokasikan kebutuhan, jadi dicatat, kemudian disusun. Nah, sebenarnya butuh apa aja sih? Nah, ini nanti mudah ke tips yang kelima, yaitu nanti membuat skala prioritas. Ya, buat skala prioritas. Ini penting banget, jadi biar kita itu akhirnya uang itu teralokasikan dengan baik. Nah, setelah skala prioritas, kemudian itu ada bawa uang secukupnya. Ini saya kalau misalnya diajak jalan-jalan pagi, itu ya bawa duit itu maksimal 5.000. Kenapa? Karena 5.000 itu pasti habis sih. Nanti bawa 10.000 juga habis. Nanti bawa 20.000 juga pasti habis gitu. Nah, yang ketujuh ini ada kontroversial juga nih. Say no to discount. Nah, ini solid banget sih. Untuk godaan diskon. Diskon itu bukan berarti nggak boleh ya. Ketika kita beli barang diskon dan kemudian kita butuh, itu sah-sah aja. Nah, yang repot adalah sebetulnya kita nggak terlalu butuh barang itu cuman karena diskon aja. Kita kayak jadi FOMO, fear of missing out ya. Fear of missing out itu jadi kita itu jadi kayak kapan lagi gitu loh, belum tentu ke depan saya dapat lagi deal-dealan gitu. Nah, termasuk ke marketplace, promo. Nah, ini jangan mudah tergoda oleh iklan. Ini bener-bener ya. Ini tuh, tapi zaman sekarang itu hidup kita nggak ada yang nggak iklan. Ya, kayak misalnya tadi drama startup itu ya. Saya nggak tahu itu kalau itu di dalamnya ada iklan gitu ya, tapi ternyata ada iklannya. Saya cuma waktu itu lihat satu sih, HP-nya kelewat bagus untuk orang miskin gitu. Kalau kamu punya waktu, kalau mau belanja nih, terutama ini kalau belanja bulanan ya, teman-teman bisa survei harga dulu gitu ya, kumpulin ya, dan belanja di satu tempat aja ya. Jadi jangan satu pasar diputerin gitu, tapi kalau bisa satu pedagang atau ini, nah itu lebih hemat tempat sih, meskipun nanti harganya beberapa selisih ya. Cuman gini, ketika kita di satu tempat itu memungkinkan kita belanja sesuai kebutuhan, bukan ini lucu ya, ini lucu ya, akhirnya kita beli banyak padahal kita sebenarnya di awal nggak direncanakan. Cewek itu pernah disindir ya, dari rumah pengen beli baju, yang dilihat sepatu, bawa pulangnya tas.
kita sampai pada termin yang kedua. Nah, yang kalau tadi ya kita ngebahas 7 kebiasaan yang harus dihindari sama cewek, yang ini saya ngebahas mengenai hubungan anak perempuan atau remaja muslimah dengan orang tua mereka. Jadi, bagaimana sih sebetulnya problem-problem yang terjadi, apa yang sering menjadi crash antara remaja putri dengan orang tua mereka. Oke, yang pertama gap sama orang tua. Ini gap. Jadi kalau biasanya sih cewek itu deket sama salah satu orang tua nih. Atau misalnya kita ada satu kasus di mana anak cewek itu deket sama ibu. Ini wajar sebenarnya karena sama-sama cewek gitu kan, interaksi ibu dan anak itu juga lebih tinggi. Jadi interaksinya juga lebih kuat. Yang biasanya nih gitu ya, kalau kita nego apa-apa itu kan ke ibu gitu. Ada juga ya sebaliknya ya, nego apa-apa sama ayah. Jadi ini sama aja gitu kan. Tapi biasanya kalau kita deket sama ibu, kita nggak tahu deket sama ayah. Kita deket sama ayah itu biasanya nggak tahu deket sama ibu. Nah, dengan orang tua kita yang nggak tahu deket ini, biasanya ada gap ya. Ada kayak semacam dinding nggak tembus pandang gitu. Dinding tembus pandang yang membuat kita kadang-kadang merasa nggak klik aja gitu. Nah, gap ini, banyak yang mandang bahwa ini karena perbedaan zaman. Ya, dan ortu kan lahir lebih dulu, ya ortu lahir lebih dulu, pengalaman banyak lebih dahulu. Nah, biasanya ini memiliki ego bahwa mereka tahu segalanya. Kemudian si anak itu kan ngerasa bahwa zaman udah berganti gitu loh. Apa yang terjadi di orang tua mereka gitu belum tentu juga gitu loh terjadi pada mereka. Nah, ini jadi kalau anak sama ortu punya pola pikir yang berbeda dan merasa bahwa ini emang beda, harus dipertentangkan ya, ini nggak akan pernah selesai. Nah, jadi sebetulnya gapnya itu bukan karena beda zaman sih, gapnya itu karena perbedaan pola pikir. Jadi kalau misalnya pola pikirnya udah disamain ini, ya perbedaan itu akan lebih tolerable ya, jadi lebih bisa tertoleransi gitu. Misalnya nih, ortu punya pola pikir Islam, si anak juga gitu ya, sama-sama ngaji, ini lebih enak nih. Ya, jadi kita nggak perlu mendebatkan sesuatu yang prinsipil, jadi tinggal bersepakat pada hal-hal yang bersifat teknis gitu loh. Nah ini, jadi gap itu bukan sekedar perbedaan zaman sih. Iya, zaman tuh akan terus berubah gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita telisik ya, kebutuhan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama, cuman sarana untuk memenuhinya beda gitu loh. Kalau dulu gitu ya dengerin musik kita pakai radio, sekarang tinggal download. Itu kan tinggal itu aja. Kalau dulu komunikasi pakai surat sama telepon, nah sekarang komunikasi bisa pakai WhatsApp gitu kan, komunikasi bisa pakai video call, bahkan bisa bareng-bareng pakai Zoom dan sebagainya. Nah, ini jadi gimana sih caranya menembus gap antara orang tua gitu ya dengan anak, apalagi kalau misalnya gini kasusnya, si anak mulai belajar Islam ternyata orang tua belum. Nah ini biasanya juga terjadi gap juga kan, aku dilarang ngaji mbak sama orang tua gitu kan, aku nggak boleh gini, orang tua nggak pengen aku berubah drastis gitu kan, meskipun itu alim karena dianggap aneh dan sebagainya. Nah ini gimana caranya sih kita menembus gap antara kita dengan orang tua? Nah ini yang pertama adalah kita harus mengenali tipe-tipe orang tua kita dulu. Apakah orang kita itu tipenya ortu yang cerewet, ortu yang cuek, atau yang sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada tipe orang tua yang cerewet. Biasanya ortu tipe ini suka ngelakuin intervensi untuk semua urusan anaknya dan cenderung perfeksionis. Ini bakal dikomentarin semuanya. Komentarnya itu nggak cuma 1-2 gitu ya. Setiap hal kecil tuh dikomentar sampai 3 alinea. Nah, apalagi kalau dikomentari masalah kesalahan. Ini udah ada bumbu emosi. Jadi kalau misalnya mau diketik itu bisa 1 folio penuh nih. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami bahwa kecerewetan ini tidak selalu negatif. Ya, anak itu juga kadang perlu dicerewetin gitu loh. Misalnya, kamu itu orangnya tipe yang kurang care sama segala urusan gitu ya, termasuk hal yang kecil gitu ya. Nah, kamu tuh butuh motivator sekaligus evaluator ya, sekaligus orang yang memonitor untuk melakukan sesuatu yang sepele itu gitu loh. Nah, termasuk juga kita jangan pernah lupain loh kalau misalnya kita lagi sedih gitu ya, ortu yang cerewet tuh bisa jadi penghibur, bisa jadi mungkin cerewetnya bukan pada masalah kita, tapi kadang ngejokes yang ya nggak nyambung tapi bikin kita ketawa gitu ya. Menghadapi ortu yang model begini nih, yang berbicara, kamu sabar, jangan ikut emosi, dan kita harus membedakan kalau memang itu bukan hal yang prinsipal, please iyain aja gitu loh. Jadi ini jangan terlalu diambil hati gitu ya, pada saat ortu tuh sedang marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Biasanya ortu yang tipe cerewet itu mereka ngomelnya cuma di bibir kok. Jadi mereka itu nggak bener-bener untuk marah, nggak bener-bener yang benci sama kita gitu, enggak.
Cuman apalagi kalau yang cerewet ini ibu kita gitu ya. Karena cewek itu gitu tuh, antara hati sama mulut tuh nggak sinkron gitu ya. Bilang nggak cinta, dalamnya pengen gitu kan. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua ada ortu cuek. Nah ini kebalikan. Ini ortu yang model begini itu taunya cuma ngasih makan, pakaian, uang saku gitu loh. Masalah kamu prestasi apa enggak, gaul sama siapa, punya masalah apa, udahlah itu bukan ya, kan udah tak kasih uang gitu loh. Nah ada loh ortu yang model begini gitu loh, jadi bolos dibiarin, prestasi pas-pasan nggak digubris, keluar dulu yang malam-malam ya bodo amat gitu ya. Biasanya ini baru akan kebakaran jenggot kalau anaknya itu udah eh parah gitu loh kenakalannya, anaknya udah berubah drastis gitu loh, kok tiba-tiba begini gitu. Nah kebalikan dari yang tadi, kalau kamu ketemu orang tua yang tiba begini, kamunya harus agresif gitu loh, kamunya harus terus mengkomunikasikan ya, bukan malah mencari pelarian kepada orang lain gitu. Jadi kamu yang harus agresif gitu loh, ya mah gitu ya. Jadi kamu harus jadi kamu harusnya gitu ya manfaatkan kecuekan ortu itu untuk mengagresi mereka ya, agresif untuk memberikan hal-hal yang perkembangan aku positif kok selama ini gitu loh, bukan malah memanfaatkan kecuekan mereka dengan ya udahlah aku pelarian ke orang lain aja gitu. Nah yang ketiga adalah tipe ortu yang killer. Ini ortu yang suka maksakin kehendak atau juga intervensinya tapi benar-benar maksa gitu loh. Jadi mereka banyak nuntut gitu kan, kadang pakai ancaman. Diancam, nanti kalau kamu pakai jilbab nih, nggak bakal saya kasih uang saku nih. Nanti kalau kamu ngaji nih, kamu beginian begitu nih. Kalau kamu nggak mau masuk ke sini nih, nah ya sudah lah, mending nggak usah kuliah. Nah, cenderung ini agak protektif dan serba nggak boleh. Ini nggak boleh, ini dilarang. Nah, hasilnya anak itu kayak nggak punya kreativitas karena udah terperangkap gitu ya, stres, nyari pelarian dan nyari kebebasan. Nah, potensi ribut dengan ortu juga gede banget sih kalau kita punya ortu model kayak gini. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita kulik-kulik, nggak jarang juga sih ortu yang killer atau galak itu sebetulnya balas dendam terhadap masa lalunya gitu loh. Jadi dulu beliau diperlakukan seperti itu. Nah, jadi tipsnya kayak gimana kalau kita punya ortu yang begini ya. Jadi kalau suasana lagi mood banget gitu ya, lagi enak banget nih kayaknya dibuat ngobrol saat ini gitu ya, minta deh cerita, ya dulu gimana, mah dulu gimana sih mama pada saat usia kayak gini 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 gitu loh. Nah disitu kamu bisa balik cerita gitu loh, bagaimana remajamu saat ini gitu ya, harapan kamu, obsesi kamu ya, siapa tahu dari situ apa namanya, pendirian kamu itu dihargai gitu loh, dan nggak lagi maksain kehendak gitu. Nah kalau kita punya keempat, ortu gaul. Iya, ini kayak positifnya. Positifnya itu peduli sama kamu nih. Ini tipe ortu yang ngerti banget remaja saat ini tuh butuh apa gitu ya. Kalau misalnya sekarang eranya les, kamu dilesin, nggak pelit soal duit, mudah banget udah diajak diskusi, komunikasi, ramah sama teman-teman kamu, pokoknya kompromistis tipe-tipe kayak gini. Cuman, ini ada cumannya, orang tua gaul model begini, ada sisi negatifnya, yaitu apa? Cenderung permisif atau serba boleh. Ya, cenderung terbawa arus sih. Ya, gini boleh, gitu boleh. Ya, teman-teman bisa cek deh tipe-tipe mamah muda atau orang tua yang ada di TikTok gitu ya, atau yang misalnya live Instagram, atau misalnya bikin story di Instagram. Ya, yang mungkin satu kali, dua kali bikin kamu geleng-geleng kepala gitu loh ya. Nah, tren ini berkembang dari barat dulu ya. Jadi, dan tentunya ini ya tetap harus kembali lagi bahwa meskipun ini kayaknya enak buat kita jadi anak ortu gaul begini, tapi nggak boleh loh ya kita apa namanya tinggal diem gitu loh. Misalnya trennya sekarang pacaran, berarti ortu itu akhirnya risih kalau ngeliat anaknya jomblo gitu ya. Padahal kan kamu ketika ngaji tahu nih pacaran tuh nggak boleh. Nah ini juga harus bukan berarti kita kemudian lengah ya gitu, bukan berarti kita udah ortuku gaul jadi be aja gitu, enggak. Jadi ini ya kita juga perlu ini komunikasi sama orang tua yang begini gitu ya, harus kerja keras ini, jangan dikira gitu ya jadi anak orang tua gaul itu akhirnya kita ikut arus juga gitu, enggak. Jadi kita harus sedikit kerja keras untuk mengarahkan pemahaman orang tua agar sejalan dengan kita ya. Misalnya cara berpakaian, nih orang lu sekarang tuh nggak gaul model begini gini gini gitu kan, padahal dalam Islam berpakaian itu bukan masalah gaul atau tidak, tapi ya apakah sudah syariat atau tidak. Yang kedua masih masalah dengan ortu. Nah ini ribut sama nyokap, ribut sama ortu. Ya nggak bisa dipungkiri ya bahwa
kita sama ortu itu punya hubungan yang dekat. Jadi ketika kita ribut, ya itu ada satu momen dimana kita ribut, itu satu yang memang gak bisa kita hindarin gitu loh, yang dimana ributnya itu faktor yang pemicunya itu macam-macam. Bisa jadi urusan kerjaan rumah sehari-hari gitu ya, urusan sekolah, duit gitu kan ya, dan bahkan kita bisa ribut karena perbedaan paradigma berpikir itu. Nah, ini kalau kita biarin juga akan bawa petaka sih. Jadi ketika ada ribut di sini bukan berarti kita abaikan gitu loh. Nah, sebetulnya ribut itu tidak akan terjadi atau tidak perlu terjadi gitu ya ketika masing-masing memahami posisi gitu loh. Kamu memahami diri kamu sebagai anak gitu ya, orang tua kamu sebagai ibu gitu ya. Kamu perlu tahu bahwa tugas utama seorang ibu di rumah adalah warahmatul bait gitu kan ya. Bagaimana dia meriayah anak-anak gitu kan, bagaimana kamu jadi tanggung jawab ibu kamu gitu ya. Nah, ini maka wajar ketika Islam itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu ya. Islam mengajarkan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena itu tak selayaknya di dalam rumah terjadi keributan antara kita dengan orang tua kita. Apalagi sampai tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8, kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi termasuk kita, anak perempuan, bantulah tugas sehari-hari ibu di rumah ketika kita satu rumah dengan ibu. Nah, yang perlu dicatat ini, jadi gini loh, kita itu sebisa mungkin sih, apa permintaan orang tua, perintah orang tua itu kita jalanin gitu loh. Ya, meskipun aduh gitu aja sih gitu ya, kita dalam hati tuh nggak enak banget gitu kan ya, tapi perlu dicatat juga gitu ya bahwa kita wajib loh mengikuti perintah orang tua selama tidak melanggar perintahnya Allah gitu ya. Jadi kalau disuruh pacaran, disuruh copot kerudung ya jangan gitu ya, dilarang ngaji di hamba dakwah itu ya jangan gitu ya, itu justru terkategori haram buat ditaatin gitu loh. Tapi untuk hal-hal lain gitu ya, seburuk apapun orang tua kita gitu ya harus kita turutin gitu loh. Misalnya kita benci banget sama ayah kita yang suka judi gitu ya, nggak tanggung jawab, tapi ketika ayah kita minta kita bikin kopi ya bikin aja gitu loh, nggak perlu ditimbang-timbang ayahku sih begini begitu, nggak perlu gitu ya. Gitu, kita juga diperintahkan untuk bertutur kata yang lembut dan baik nih, jangan bentak sama ibu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Tuhanmu telah memutuskan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan nih teman-teman, saya ulangi ya, firman Allah yang artinya Tuhanmu telah memutuskan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23 nih teman-teman. Jadi berkata aja nggak boleh, apalagi sampai kita bentak gitu loh, bisa kualat gitu loh ya. Yakin deh nggak ada loh ibu di dunia ini yang nggak sayang sama anaknya, itu nggak ada, semuanya sayang gitu loh. Jadi kalau selama ini misalnya disuruh-suruh sama ibu gitu ya, kamu dikasih nasihat A dan B, kamu dilarang kayak gini kayak gitu ya, itu wujud sayang gitu loh. Nah, itu bukan wujud untuk menjerumuskan kita, bukan ya. Harimau aja itu nggak bakal makan anaknya kok gitu, apalagi manusia gitu. Nah, nggak baik banget kita ribut sama orang tua kita. Nah, apalagi sampai kedengeran tetangga, sampai curhat kemana-mana, sampai ke media sosial, itu nggak banget. Nah, gimana caranya buat mencegah konflik? Yang pertama harus kita samain persepsinya terlebih dahulu. Ya, samain pemahaman kamu dengan pemahaman ibu, samain pemahaman kamu dengan pemahaman ortu gitu ya. Misalnya kamu punya ibu dengan tipe yang menolak cara berpakaian kamu berjilbab, nah sementara gitu ya kamu ingin teguh menjalankan keyakinan kamu gitu, maka jelaskan sedetil-detilnya. Kuncinya adalah komunikasi, jangan bangun asumsi masing-masing gitu loh, dengan bahasa yang baik, lemah lembut, nggak ngotot gitu loh, atau terkesan menggurui nih gitu loh. Nah, hingga ibu kamu tuh menghargai gitu loh proses dan prinsip kamu gitu loh. Siapa tahu malah ngikutin ya kan.
Nah, ini sering-sering komunikasi, sering-sering deh minta sama ortu mengenai saran pendapat, mengenai problem kita sehari-hari gitu, atau sesepele yang, Bu itu aku cocoknya warna apa ya, peach apa coklat gitu ya. Nah, sering-sering deh komunikasi gitu ya, meskipun belum bisa semuanya sih masuk ke beliau gitu loh ya. Insya Allah itu kalau udah dekat itu kita punya konflik kayak gimana itu mudah kok untuk diminimalisasi ya. Yang kedua, pahami tugas-tugas ibu. Ya, tugas ibu tuh banyak, 24 jam, nggak pakai libur ya, nggak ada cuti ya, nggak ada cuti akhir tahun gitu kan, nggak ada cuti lebaran, nggak ada gitu loh. Maka kita harus paham juga sih tugas-tugas ibu seberat apa gitu loh. Jangan sampai kita aktif di luar, kita aktivis dakwah di luar, tapi di dalam samsek ya, nggak sama sekali ngebantuin ibu gitu loh. Kita nggak paham posisi ibu yang udah capek 24 jam ketemu kamu, udah beda prinsip, itu bikin muntah gitu ya. Nah, setelah paham sama tugas ibu, yang ketiga kita harus berbagi tugas sama ibu, terutama tugas-tugas di rumah. Bantuin ya, gitu ya. Jangan tidur gitu ya ketika ibu bersih-bersih, gitu ya. Nyapu kek, gitu ya. Nyiram tanaman, gitu ya. Pagi sore, ngebantuin nyetrika, ngebantu nyuci, gitu loh. Ya. Dan atur waktu. Nah, kadang kita konflik sama ibu itu karena ibu ngeliat kita tuh nggak mandiri, gitu kan. Ngeliat kita tuh berantakan, ngatur hidup sendiri. Nah, ini loh. Ini jangan sampai kepentingan kamu itu juga bentrok gitu loh sama apa yang jadi kepentingan ibu gitu loh. Jangan sampai misalnya ibu pas butuh bantuan kamu, kamu lagi penting, acara di luar tuh sama-sama penting gitu loh. Sekali lagi jangan ragu buat komunikasi dengan ortu gitu kan ya. Jadi sebetulnya ortu juga gampang kok sebenarnya maklumin kesibukan kita di luar asal komunikasi. Jadi kayak win-win solution gitu. Sesi terakhir kalau misalnya ngobrolin antara cewek dengan orang tua. Nah, ini di slide terakhir ini so sweet banget, saya nemuin gambar ya. Jadi saya kasih judul tuh kalau kamu naksir cowok. Ya, tidak ada seseorang di dunia ini pun gitu ya yang dapat mencintai anak gadisnya melebihi ayahnya. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi quotes yang populer di mana-mana ya. Bagaimana ketika kamu naksir cowok, ingat dulu orang tua kamu ya. Emang beneran tuh si cowok itu uh, apa suka sama kamu segitunya, apalagi kalau kamu masih sekolah ya, masih sekolah gitu ya, kemudian diajak pacaran dan sebagainya. Nah, ini inget deh, segede apapun gitu ya, segede apapun cowok itu cinta sama kamu, ada cowok yang lebih mencintai kamu loh. Ini siapa? Ayah kita gitu loh, ayah kita yang ngeliat kita pertama kali, gendong kita pertama kali gitu ya, mengajari kita pertama kali gitu ya, mencurahkan semua kasih sayangnya, mencurahkan semua harta dipakai untuk membesarkan anak perempuannya, dijaga baik-baik, kemudian gitu ya, kita banding-bandingkan dengan cowok yang baru kita kenal gitu ya, apalagi kita masih sekolah, sosokan kita cinta-cintaan kayak gitu. Ingat-ingat lagi, maka ketika ada konflik orang tua berkaitan dengan ini, gitu ya, ingat-ingat lagi bahwa orang tua kita itu tidak bermaksud untuk menjerumuskan kita, justru itu adalah wujud perlindungan kita. Ya, seringkali kita menganggap bahwa bebas itu kita akan bahagia. Kebebasan itu bisa membawa kita kebahagiaan. Dan kita sangat menolak yang namanya pembatasan, pengaturan. Padahal, gitu ya, seringkali kita selamat itu karena pengaturan itu, bukan dari kebebasan. Oke, untuk sesi termin terakhir, ini ya, tadi udah ngebahas tentang 7 kebiasaan yang harus dihindari perempuan, dan kemudian bagaimana 3 itu membahas tentang perempuan dan orang tua mereka, dan sekarang kita bahas sesi termin terakhir, yaitu muslimah on the go. Oke, jadi idealnya muslimah itu kayak gimana? Dibahas dalam buku ini gitu ya. Cewek itu hidupnya akan lebih berwarna kalau dia punya sahabat, apalagi sahabat sejati. Nah, ini susah-susah gampang sih buat nyari sahabat sejati gitu loh. Dalam buku ini gitu ya, untuk nyari sahabat sejati, ini memang nggak saya bahas secara urut ya. Ini, dicari sahabat sejati, teman-teman bisa temuin di halaman 43 gitu ya. Nyari sahabat itu emang gampang-gampang susah gitu loh. Meskipun kita udah punya banyak temen, meskipun kita udah punya banyak kenalan, itu juga nggak mudah jadi sahabat, apalagi kemudian menjadi dalih ya, sahabat cewek itu nggak asik, kebanyakan drama, maka punya sahabat cowok aja, lebih enak mereka gitu loh, nggak kebanyakan drama. Nah, enaknya cewek apa cowok? Nah, ini kalau di buku ini ya, di sini ya, enaknya siapa apa cowok, mungkin ya dalam hati kamu tuh kebesit kayak gitu, apalagi kalau ini sahabat, soalnya nggak sedikit loh cewek yang punya sohiban sama cowok, alasannya cowok itu lebih pengertian, gak gampang sakit hati, lebih mengedepankan pemikiran dan lain-lain. Padahal idealnya dan harus sahabat itu ya kalau cewek sahabatnya cewek gitu loh. Kenapa? Karena cewek sahabat sama cowok itu nanti banyak pelanggaran dilakuin. Ini bukan nakut-nakutin nih, misalnya nih pengen curhat penting, berarti harus berduaan sama sahabat cowoknya gitu kan ya, udah pakai acara cucuran air mata sesenggukan dipeluk-peluk gitu ya. Nanti peluang-peluang maksiat dan benih-benih
benih-benih daun waru gitu ya, itu nanti akan tumbuh kalau nggak di dua-duanya salah satu, habis itu nyesek gitu ya. So kalau mau ngobrol atau mau curhat ya pastikan gitu ya kita lebih gayeng atau nyambung sama sahabat cewek itu ya. Jadi pandangan bahwa Ikhwan lebih lebih ngertian juga nggak selamanya benar gitu. Nah, emang nyari sahabat itu nggak gampang, tapi lebih susah lagi loh sebetulnya mempertahankan persahabatan. Maka teman-teman kalau misalnya di Al Surat, teman-teman cek di surat terakhir itu kan ada kalimat itu ya, doa Robitah ya. Bagaimana menguatkan ikatan-ikatan persahabatan yang udah kejalin gitu ya. Ya. Dan persahabatan itu harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Apa itu pondasi yang kuat? Yaitu pondasi akidah Islam. So, kalau misalnya kita punya sahabat yang beda agama, ya itu bisa deket, tetapi gitu loh. Bukan apa-apa gitu loh. Sebenarnya nggak ada salahnya. Kita waspada juga gitu. Karena bagaimanapun ketika kita misalnya menarik akar masalah, ketika kita beda agama, itu juga nggak akan ketemu satu titik yang sama. Gitu. Jadi kalau udah seakidah itu nggak terbatas hanya apa ya, nggak terbatas hanya pada problem tertentu, tapi sampai ke dalam-dalam juga. Gitu kita bisa sama sama sahabatnya satu agama. Nah, ini jangan sampai ya kita itu membangun persahabatan dengan cewek itu, membangun persahabatan kita itu atas dasar manfaat. Oke. Ya. Kenapa dalam Islam itu sahabat istimewa banget ya, apalagi persahabatan berdasarkan akidah itu. Jadi para sahabat itu saling mencintainya itu sampai mengamalkan ini nih sabda Rasulullah nih. Tidak beriman seseorang sebelum ia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini contoh nih persahabatan antara Sa'ad bin Rabi al-Asy'ari dengan Abdurrahman bin Auf gitu ya. Atau itu ya, apa namanya? Abu Bakar dengan Bilal itu kan ya. Abu Bakar Asy-Siddiq dengan Bilal itu kan persahabatan yang luar biasa. Yang bisa kita contoh gitu loh. Mereka sahabatan itu bukan sekedar karena manfaat, tapi juga karena lillahi ta'ala. Berikutnya ini topik yang cukup lawas tapi perlu kita ulik-ulik kembali ya, bahwa harus satu kata yang tersemat dalam diri kita bahwa namanya trendy itu harus dengan syariat ya. Kalau cewek berarti busana yang trendy apa ya, jilbab dan khimar, udah itu gitu loh, nggak ngelirik-ngelirik yang lain gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini kan lagi ini juga ya, beberapa artis menanggalkan hijabnya, memperlihatkan auratnya gitu ya, jadi fastabikul aurat gitu ya. Jangan sampai kita terpengaruh gitu untuk hal ini. Harus jadi harga mati bagi seorang muslimah bahwa ketika keluar rumah harus jilbab dan kerudung gitu loh ya. Jadi ketika kita merasa agak keberatan dengan busana ini, maka kita harus mencari faktor-faktor untuk mendukung kita menjadi menyukainya. Misalnya memakai warna yang kita suka itu kan ya, kemudian kita mencari bahan yang kita suka gitu ya, agar apa, agar kita melaksanakan memakai busana takwa itu dengan senang hati gitu loh. Nah, taat sendiri tuh nggak enak. Misalnya pakai jilbab sendiri tuh nggak enak, pasti dianggap freak kalau misalnya teman-teman suka kita masih pakai celana, masih nggak pakai kerudung. Maka buat teman-teman carilah komunitas gitu loh untuk ngedukung kita menggunakan pakaian taat ini gitu ya, jilbab dan kerudung. Jadi jangan sampai kita udah tahu gitu kan, udah tahu kalau di situ berat gitu ya, kemudian kita nggak mencari backup lingkungan yang mendukung kita buat trendy dengan jilbab dan kerudung. Maka istilahnya hijrah ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa hijrah itu menjadi keyword yang sangat populer di digital. Jadi, buat teman-teman jangan ragu buat hijrah ya. Dan terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu jangan ragu untuk menjadi daiyah. Ya, teman-teman pernah dengar dong kalimat "Wa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat". Artinya ketika kita udah ngelakuin semuanya, kita komunikasi dengan ortu tadi, kemudian kita menghindari kebiasaan-kebiasaan tadi, itu nggak menjamin kita bakal tetap terus-terusan di fase itu. Nah, yang bisa menjamin adalah kita berada di komunitas yang memang saling menasehati. Nah, namanya di komunitas saling menasehati, maka mau tidak mau memang peran kita menjadi daiyah. Kita nggak cuma menerima nasihat dari orang lain, tapi kita juga ngasih nasihat pada orang lain. Istilahnya kita ngebangun benteng kita juga sekaligus membangun benteng teman-teman kita. Dan jangan dibayangin juga sih kalau jadi daiyah itu masih ceramah yang kayak Pak Kiai, Pak Ustadz gitu ya. Enggak sih gitu loh. Karena dakwah sendiri kan juga bukan monopoli laki-laki ya, bukan monopoli Pak Kiai aja, bukan monopoli Pak Ustadz aja gitu loh. Jadi misalnya teman-teman ngaji gitu kan, sebelum nyampein sesuatu kita ngaji dulu gitu ya, rutin seminggu sekali, kemudian kita melakukan ceramah di forum-forum kecil aja, nggak usah yang gede-gede gitu ya. Kemudian kita ngadain seminar gitu kan ya, diskusi-diskusi. Ini juga termasuk juga kita menjadi daiyah di situ. Termasuk kalau di era sekarang adalah menulis opini, bikin konten untuk mengajak pada kebaikan. Nah, itu juga dakwah, teman-teman. Jadi jangan sampai hidup kita itu
nggak ada dakwah, jadi no dakwah no life ya. Jadi bagaimana agar dakwah kita bisa sesuai dengan aturan, itu emang kita butuh ngaji dulu gitu ya, kita butuh ada guru, kita butuh ada komunitas yang di situ bisa memonitoring dan mengevaluasi apa yang kita lakuin. Nah, oke teman-teman, jadi ini yang di beberapa topik yang ada di buku ini ya, The Word of Me ya, masih banyak banget. Nanti kalau teman-teman penasaran isi bukunya, teman-teman bisa beli, teman-teman bisa pinjem untuk membaca keutuhnya. Seperti biasa sebelum ini saya mengakhiri forum bedah buku hari ini, The Word of Me gitu ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman yang baru gabung, yang udah gabung gitu ya. Story itu apa? Story itu sebetulnya kita lagi bikin sebuah forum ya, sebuah komunitas membaca buku ya, karena baca buku menjadi sesuatu yang langka pada saat ini untuk khusus para muslimah. Gimana caranya kita baca buku secara enjoy, kita read and share ya, teman-teman bisa ngikutin di IG-nya, teman-teman bisa ngikutin di YouTube-nya gitu ya. Insya Allah kita akan mengadakan bedah buku sepekan sekali ya, doakan kami istiqomah gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, setiap bedah buku teman-teman kalian minta feedback ke teman-teman melalui Google Form, silahkan diisi ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jadi saya mau undur diri dulu, mohon maaf kalau saya lama tadi mereview buku The Word of Me ya, bukan The Word of Merit ya, itu ada salah kata, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABG, jangan mau terpedaya yang suka gemerlap sampai lupa siapa dirimu. Oh, hidup ini hanya sementara waktu. Jangan kamu sampai nafsu atur diri kamu dan hilang cintamu. Kisah sang ABG yang baru gede, kisah sang ABG yang baru gede. Bokap kamu, nyokap kamu, tante kamu pastikan bangga padamu. Punya